Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di kesempatan ini saya akan memberikan kajian yang berkaitan dengan mas kawin atau mahar. Selamat menyaksikan, semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batin, amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan mas kawin atau mahar. Yang pertanyaan pertama ialah, sahkah mas kawin berupa bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran? Kemudian yang nomor 2, seandainya mas kawin itu berupa uang, apakah boleh si istri menggunakannya untuk kepentingan pribadinya? Kemudian pertanyaan yang nomor 3, seandainya si istri memberikan mas kawin itu kepada suaminya, apakah diperbolehkan? Atau sebaliknya, suaminya meminta mas kawin kepada istrinya, boleh apa tidak seperti itu? Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Dari pertanyaan pertama, sahkah mas kawin itu berupa bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran? Ya, maka jawabannya adalah boleh dan sah hafalan atau bacaan Al-Quran sebagai mas kawin, namun dengan beberapa catatan. Ya. Catatan pertama, hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, tapi diajarkan kepada si perempuannya, si istrinya, ta'limul Quran. Karena di berbagai redaksi kitab itu bunyinya kata'limil Quran, seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi meskipun si istri ini sudah memahami Al-Quran tersebut, itu tetap diperbolehkan, tetap sah. Yang penting caranya ialah Al-Quran itu diajarkan kepada istrinya. Ya, itu yang pertama. Catatan yang pertama ialah dengan bentuk mengajarkan, ya, mengajarkan kepada istrinya. Ya, baik si suami ini membaca dengan hafalan, ya, hafalannya karena mungkin seorang hafidh, atau mungkin dia membaca dengan bin nazar, ya, dengan melihat mushaf, ya, seperti itu. Yang penting mengajarkan istrinya sebagai bentuk mas kawinnya. Kemudian yang nomor 2 ialah, catatan yang nomor 2 ialah, jika memang dibacakan, ya, jika memang cuma dibacakan, didengarkan kepada istrinya, maka istrinya itu harus mengerti kandungan-kandungan makna ayat yang dibaca oleh suaminya itu sebagai mas kawinnya. Sebagai memahami kandungan makna hukum, jika itu berkaitan dengan hukum-hukum, ayat yang dibaca oleh suaminya sebagai bentuk mas kawinnya. Tetapi kalau misalkan istri ini tidak memahami maknanya, apalagi kalimat makna yang terkandung di dalamnya, baik itu mengandung hukum atau yang selainnya, maka tidak sah dijadikan mas kawin apabila si istri tidak mengerti, tidak memahami makna, cuma didengarkan saja. Kemudian si suaminya membacanya, ini tidak sah. Jadi manfaatnya di situ tidak tercapai. Ya. Jadi hafalan Al-Quran bisa dijadikan mas kawin. Yang pertama ialah dengan mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan, mentaklim, kan, mengajarkan kepada istrinya. Yang nomor 2, jika cuma mau dibaca, istrinya harus paham makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Jika catatan 2 ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sebagai mas kawin. Ya. Jadi
dua catatan tersebut harus terpenuhi, harus terwujud. Karena mas kawin itu ialah setiap sesuatu yang memberi manfaat, yang mengandung nilai, itu sah dijadikan sebagai mas kawin. Termasuk dengan mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran di samping si istri, kemudian si istri itu memahami makna yang terkandung di ayat yang dibaca oleh suaminya yang dijadikan mas kawin itu, seperti itu. Ya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan yang nomor 2, apakah boleh seorang istri menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, menggunakan uang mas kawinnya untuk kepentingan pribadi? Jawabannya adalah boleh, bahkan sangat boleh. Karena mas kawin itu adalah memang haknya seorang istri, milik mutlak seorang istri. Baik ia gunakan untuk membeli pakaian, membeli perhiasan, bahkan boleh untuk mentraktir teman-temannya untuk makan. Itu boleh, karena memang hak miliknya. Ya. Sebagian memang ada yang mas kawinnya itu yang dalam bentuk uang itu kadang dipajang di tembok-temboknya, di tembok rumahnya itu dipajang, kemudian ya dijadikan hiasan. Itu malah mubazir, kurang baik. Semestinya digunakan. Malah sebagian katanya orang dulu kalau mas kawin tidak boleh dipakai, tapi harus disedekahkan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Itu mitos. Ya. Itu mitos, tidak ada keharusan mas kawin harus disedekahkan, mas kawin tidak boleh dipakai. Itu mitos, tidak ada ketentuan yang menjelaskan seperti itu dalam syariat. Ya, jadi boleh digunakan, ya, boleh digunakan dibeli pakaian atau semacam, ya terserah, namanya juga hak miliknya ya. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga ialah, apakah boleh si istri ini memberikan mas kawinnya kepada suami, atau dibalik, bolehkah seorang suami meminta mas kawin yang sudah diberikan kepada istrinya? Jawabannya adalah boleh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, apabila mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan ikhlas hati, dengan sukarela, dengan ridha, maka fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Fakuluhu hani'an mari'a, ambillah, makanlah. Dalam ulama tafsir, dalam salah satu kitab tafsir, tafsir Ar-Razi, yang dimaksud dengan fakuluhu hani'an mari'a, laisa nafsal akli, bukan untuk makan, bukan khusus untuk makan saja. Bal al muradu minhu, tetapi yang dimaksud dengan fakulu hani'an mari'a hillut tasarrufat, yaitu mencakup seluruh pentasarrufan. Jadi bukan hanya boleh untuk digunakan makan, pemberian mas kawin itu yang dengan ridho, dengan ikhlas istri memberikan mas kawinnya kepada suaminya itu boleh menggunakan baik untuk kebutuhan makan, atau boleh untuk membeli pakaian, dan boleh untuk digunakan untuk modal usaha misalkan. Itu diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan selama pemilik mutlak, yaitu seorang istri, merelakannya, meridhokannya, memberikan sebagian mas kawin itu kepada suaminya. Bahkan dahulu ulama Nusantara, ya, Al-Alamah Syekh Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu an, itu beliau dawuh mas kawin itu kalau digunakan untuk modal usaha itu barokah, dawuhnya beliau. Ya. Jadi diperbolehkan bagi seorang suami menggunakan atau memakai mas kawin atas pemberian atau kerinduan istrinya, ya, baik digunakan untuk modal usaha, ya, atau digunakan untuk kepentingan yang lain yang semacamnya, yang
tidak dilarang oleh syariat, maka itu boleh-boleh saja. Nah, jadi demikian, semoga bisa memberi manfaat, semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Jika para pemirsa masih ada hal yang dipertanyakan atau ada muskilah-muskilah yang lain, bisa melalui kolom komentar. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.